Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Anwar Dono Trianto. Pada video ini saya ingin memberikan tutorial membuat video interaktif ya, menggunakan H5P untuk konten interaktif teka-teki silang dan flashcard. Mari kita lihat tutorialnya. Yang pertama kita klik dulu Add New ya. Nah, kemudian di sini tampil beberapa konten interaktif. Tadi kita ingin membuat flashcard terlebih dahulu mungkin ya. Oke, kita cari di kolom pencarian biar lebih cepat. Kita klik tombol detail, kemudian klik tombol use. Oke, tunggu beberapa saat. Nah, kemudian di sini tampil kolom title, description dan lain-lain ya. Kita isi dulu kolom titelnya, misal interaktif flashcard begitu ya. Nah, kemudian silakan isi kolom deskripsinya. Di sini apa tugas deskripsi dari flashcard ini? Misal saya tulis seperti ini. Nah, silakan nanti untuk kawan-kawan lebih inovatif, lebih kreasi lagi untuk membuat description-nya ya. Ini hanya contoh, misal isilah jawaban sesuai gambar, isilah kondisi D dan A dari grafik persamaan kuadrat. Nah, ini karena materi yang akan saya paparkan di sini tentang persamaan kuadrat ya. Nah, di sini ada card 1 yaitu question, kolom question dan kolom answer. Nah, untuk kolom question kita tulis dulu questionnya ya. Karakteristik D gambar di atas adalah titik-titik. Nah, nanti kita akan buat gambarnya ya. Jadi di sini kalian semua harus siapkan gambar ya. Flashcard itu membutuhkan gambar ya. Klik add di sini, kemudian pilih gambar yang sesuai dengan pertanyaan. Kalau sudah, kita isi terlebih dahulu answernya apa ini? D kurang dari 0. Oke, sudah, minimalnya sudah itu ya, pertanyaan, answer, dan gambarnya. Untuk kolom tip ini kita defaultkan saja, kosongkan begitu. Nah, di sini ada checklist untuk case sensitif ya. Untuk D kecil, D besar itu kita tidak mempermasalahkan. Checklist case sensitifnya. Kemudian record user input. Nah, ini kita checklist ya. Jadi user itu tidak bisa melihat solusi atau kunci sebelum memberikan jawabannya terlebih dahulu. Oke, kemudian kita bisa tambah lagi add card ya, ingin menambahkan card lagi sampai yang dibutuhkan berapa banyak silakan. Baik, untuk card yang kedua masih sama, menanyakan tentang D. Karakteristik D ya dari gambar di atas adalah, nah saya copy saja. Nah, answernya tadi D kurang dari 0. Nah, ini D sama dengan 0. Saya masukkan untuk D sama dengan 0 gambarnya. Sudah tampil seperti ini. Nah, kalau sudah, ini default ya. Nah, kita klik lagi, add card lagi, paste lagi seperti ini. D lebih dari 0. Kita add gambar, D lebih dari 0. Oke, tampil, kita klik lagi tombol add cardnya. Sekarang question yang keempat, saya ingin menanyakan A ya. Jadi karakteristik A dari gambar di atas adalah ya, jadi posisi gambarnya nanti ada di atas. Kemudian kita pilih gambarnya ya. Kemudian di sini saya menuliskan kolom answernya A kurang dari atau lebih dari 0 ya, seperti ini. Nah, kemudian ini masih default ya. Add card lagi, kita copy lagi, ini untuk answernya yang A kurang dari 0 seperti ini. Nah, sip, sudah masuk semuanya. Kalau sudah masuk, ini saya sudah membuat 5 card ya, 5 gambar seperti itu. Kita klik tombol create ya, kita tombol create-nya kita klik yang warna biru di atas kanan.
Oke, saya klik. Nah, inilah preview dari flashcard kawan-kawan ya. Ini adalah paling atas adalah instruksi ya. Nah, ini adalah flashcardnya ya. Jadi ini untuk beberapa media pembelajaran. Untuk flashcard tuh seperti ini interaktif ya. Jadi ketika menjawab, cek nanti akan muncul jawabannya apa. Dan nanti si siswa itu bisa mengulang kembali. Oke, selanjutnya kita copy. Untuk shortcode-nya kita akan paste di postingan WordPress begitu ya. Arahkan ke post, kemudian add new. Kita buat terlebih dahulu judulnya begitu ya, di sini interaktif flashcard. Nah, kemudian namanya siapa, boleh ya. Kemudian di paling bawah ini, di bawah setelah judul, silakan memberikan prolog untuk siswa-siswi atau untuk user. Nah, silakan kalian buat pesan pembukanya yang menarik ya, tapi jangan terlalu banyak. Nah, kemudian di bawahnya kita paste langsung kode H5P tadi. Nah, seperti ini ya kodenya. Nah, kalau sudah, nanti akan tampil hasil pencarian di Google-nya seperti ini ya. Ini contoh preview. Nah, kemudian settingan apa lagi? Kita di sini bisa memberikan settingan kategori postingan ya. Ada di mana kategori postingan? Ada di kanan, klik post ya. Nah, scroll ke bawah, kalian pilih ya, kalian kelas apa? Silakan di checklist ya. Salah satu saja. Nah, kemudian di paling bawah ada tag, silakan bisa diisi. Ini sunnah ya. Bisa nama kalian, kemudian bisa konten interaktifnya ya, agar mudah dicari. Ya, kalau banyak konten interaktif di sini nanti bisa dicari berdasarkan tag ya. Jadi bisa nama dan jenis konten interaktifnya. Kalau sudah, klik tombol publish yang di atas kanan, tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah dapat link postingan blognya ya. Kita bisa copy, kita akan coba cek sebagai user biasa ya. Ini namanya Jamal. Nah, tadi mana? Nah, ini ya interaktif flashcard ya. Saya new tab. Nah, ini adalah tampilan daripada user ya, bukan guru, bukan admin ya. Ini adalah user, anggaplah siswa. Nah, di sini ada perintahnya begitu ya. Nah, ini gambarnya. Ini saya tulis dulu jawabannya ya, sampai 5 gambar. Nah, klik tombol cek. Nah, itu betul ya. Soal yang kedua. Nah, ini kemudian klik cek lagi. Soal yang ketiga atau flashcard yang ketiga benar lagi. Flashcard yang keempat muncul ya gambarnya. Oke, kemudian ini jawabannya. Klik tombol cek lagi, benar ya. Nah, ini contoh saya jawab yang salah ya. Kita cek. Nah, salah itu nanti ada tombol silang dan warnanya merah. Nah, di sebelah kanan itu ada warna hijau, link, show result. Nah, ini adalah hasil rekapannya. Jadi 4 dari 5 benar ya. Yang klik tombol retry untuk mengulanginya lagi. Oke, begitu untuk seterusnya untuk flashcard ya. Nah, kemudian konten yang kedua, kita akan coba langsung membuat konten interaktif yang kedua, yaitu teka-teki silang atau crossword ya. Nah, searching dulu di sini, kita cari crossword. Nah, klik tombol detail, kemudian klik tombol use. Nah, di sini sudah ada tampilan daripada crossword ya.
Nah, di sini untuk kolom title silakan kalian isi kuis, teka-teki silang, atau judul yang lainnya silakan boleh. Ya, ini bebas. Kemudian ada kolom task description. Ini silakan diisi perintah dari teka-teki silang tuh apa. Misal isilah kotak-kotak ya, sesuai clue yang diberikan. Nah, contoh ini sudah perintahnya. Nah, kemudian di bawah ini ada kolom clue, answer gitu ya. Saya buat langsung untuk soal pertama 1357 bla 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 bla. Nah, jawabannya 11. Jadi menggunakan huruf ya. Oke, kemudian di sini fix wood on grid-nya biarkan saja, jangan di checklist ya. Jadi nanti si sistem ini akan membuat teka-teki silang otomatis ya. Kalau sudah, kita buat lagi soal yang kedua. Nah, kalau salah klik saja tombol silang di sini begitu ya. Nah, kemudian confirm, nanti akan terhapus soal itu. Oke, kita buat soal kedua. Nanti di sini kita buat contoh 4 soal ya. Nanti ada 2 menurun, ada 2 mendatar begitu. Nah, nanti ada berapa banyak menurun mendatarnya nanti akan teracak otomatis oleh sistem ini. Misal ini contoh yang kedua, akar 2 adalah bilangan apa begitu ya. Jawabannya jangan lupa. Nah, kemudian soal yang ketiga. Jadi silakan dipersiapkan terlebih dahulu untuk pertanyaan dan jawabannya sebelum membuat konten crossword atau teka-teki silang ini. Ini adalah soal yang ketiga. Kita buat soal yang terakhir, soal yang keempat. Nah, ini sisi kali sisi kali sisi begitu ya. Kemudian answernya adalah kubus. Nah, sudah kita membuat 4 soal untuk interaktif crossword ini ya. Nah, kemudian settingan apa lagi sih yang akan kita buat di sini? Nah, kawan-kawan nanti bisa mengeksplor settingan yang lainnya ada di kolom bawah ya. Coba kita akan memberikan background atau merubah warna ya. Nanti ada di theme. Di sini background image ya. Kita akan coba ganti background teka-teki silangnya ya. Nah, ini saya sudah membuatkan gambarnya. Nah, ini menunggu proses upload ya, tergantung koneksi masing-masing. Nah, kita akan coba ganti warna terlebih dahulu deh. Ini saya ganti random begitu ya warnanya. Ini warna background color. Kemudian ya silakan dicoba dan apa efeknya untuk warna-warna ini ya. Ini saya random saja sambil menunggu uploadan gambar yang tadi background tadi selesai. Nah, di paling bawah ada behavior setting. Nah, ini untuk number of wood-nya ya bisa kalian isi, bisa kosong begitu ya. Bebas. Nah, oh ini minimal 2, tidak bisa 1 ya. Nah, untuk yang pengaturan bawah yang enable instant feedback saya tidak checklist ya. Silakan kalau sudah disiapkan feedbacknya bisa. Nah, ini score wood-nya kita tampilkan apply penalty ya. Jadi ada sistem penalty ketika jawabannya salah maka penaltinya skornya dikurangin 1 begitu. Ini bisa kalian terapkan. Nah, kemudian enable retry, izinkan mencoba ulangi lagi, ya saya izinkan ya, tetapi nanti solutionnya saya tidak aktifkan begitu ya. Jadi jawabannya tidak muncul tetapi bisa dicoba berkali-kali. Nah, yang seperti bawah ini, nah ini abaikan saja defaultnya begitu.
Oke, sambil menunggu gambarnya belum tersedia di sini, atau kita cek ke atas terlebih dahulu. Nah, ini coba saya balikin lagi, kosongkan saja deh ya untuk number wood. Saya akan coba mengupload kembali gambar backgroundnya, semoga lancar. Nah, ini masih proses upload. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini adalah background dari teka-teki silangnya. Oke, kemudian scroll ke atas, silakan create ya atau update. Nah, ini contohnya sudah jadi. Ini adalah tampilan dari crossword ya, teka-teki silangnya sudah jadi. Jadi kita tidak memikirkan ada di mana letak 2 menurun, di mana letak 2 mendatar, tidak ya. Otomatis dibuat oleh sistem. Nah, sebelah kanan itu ada pertanyaan across dan down, mendatar dan ke samping. Kita copy dulu ID-nya. Seperti biasa kita akan membuat postingan. Kita ke post, kemudian pilih add new begitu. Nah, kemudian seperti biasa silakan isi title dari postingannya kuis teka-teki silang. Nah, kemudian di bawah buatlah sedikit prolog begitu. Nah, silakan nanti kalian berkreasi dalam membuat prolog ya. Oke, kemudian paste ID-nya. Kemudian jangan lupa di post kita pilih kategori dan kita buat tagnya seperti apa. Ya, tagnya minimal nama kalian dan jenis interaktivitas kontennya. Nah, di sini Onwardono teka-teki silang ya. Kemudian klik publish kalau sudah selesai. Kita sudah dapat linknya. Kita coba lagi sebagai user Jamal ya. Ini adalah anonim. Oke, ini sudah login lagi di Jamal. Kita klik ke H5P konten, nanti akan muncul konten interaktif baru yaitu teka-teki silang. Nah, mari kita coba ya kawan-kawan. Nah, kita isi di paling atas terlebih dahulu deh. Sisi kali sisi kali sisi. Nah, ini adalah soalnya. Misal saya tulis kubus ya. Ini tidak mesti kecil semua ya, bisa kapital semua. Oke. Nah, untuk down ini sudah muncul 2 huruf ya, karena sudah diisi dari soal sebelumnya. Wah, ini enak ya. Seperti layaknya teka-teki silang manual di kertas ya. Sudah ada huruf bantuan. Oke. Nah, begitu pula untuk yang menurun. Nah, ini belakangnya A. Apa ya belakangnya A? 1, 3, 5, 7. Nah, misalnya saya jawab 8 begitu ya. Oke, kita scroll ke bawah, nanti ada klik cek. Kita lihat skornya. Oh, 2 ya. Jadi saya tuh betul 3, salah 1. Ya, tadi karena ada sistem penalti, maka saya mendapat skor 2. Nah, kalau ingin mencoba lagi, klik tombol retry ya. Jadi tidak ada solution yang dimunculkan. Oke, begitu untuk tayangan interaktif crossword. Nah, lalu bagaimana untuk melihat hasilnya? Nah, kita lihat di sini ada result. Kita klik kanan ya untuk teka-teki silang dan flashcard. Nah, ternyata di sini interaktif flashcard. Nah, ini muncul Jamal ya, skornya 4. Nah, kapan diaksesnya? Nah, ini juga tampil ya. Dan time span-nya, waktu yang dibutuhkannya juga tampil. Begitu pula untuk kuis teka-teki silang. Oke, sekian tutorial membuat interaktif teka-teki silang dan flashcard. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.